Pengertian polinomial. Polinomial adalah beberapa suku bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Bentuk umum polinomial berderajat n dengan variabel x dapat ditulis seperti ini. Nah, keterangannya, n ini bilangan bulat, pangkat tertinggi. Ini yang menunjukkan derajatnya nanti. Jadi, misalkan polinomial pangkat tertingginya 5, berarti polinomial tersebut berderajat 5. Dan ingat, pangkatnya harus pangkat positif. Kemudian, an min 1, A2, A1 ini disebut dengan koefisien dan nilainya harus bilangan real. Dan yang terakhir ini adalah konstanta atau suku tetap. Biar lebih paham, perhatikan beberapa contoh ini. 3x pangkat 5 tambah 2 per 3 x pangkat 2 min 6x tambah 7. Ini polinomial atau bukan sih? Jelas ini polinomial. Derajatnya adalah 5. Dari mana kita tahu derajatnya 5? Lihat pangkat tertingginya yaitu 5. Contoh kedua, 2x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 min 2x tambah 1. Ini juga termasuk polinomial dan berderajat 3. Contoh berikutnya, 7x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 3 per x tambah 1 per x pangkat 2. Ini bukan polinomial. Ingat syarat polinomial bulat positif. Ini bilangan bulat negatif, jadi bukan polinomial. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Contohnya, diketahui px 5x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 6. Dan qx-nya 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2. Tentukanlah yang pertama, px plus qx. Ini penjumlahan polinomial. Kemudian yang kedua, px kurang qx, pengurangan. Dan yang ketiga, px kali qx, perkalian. Nah, bagaimana cara menjumlahkan, mengurangi, dan mengalikan polinomial? Caranya seperti ini. Kita mulai dari bagian A, penjumlahan terlebih dahulu. Px plus qx, di sini px-nya 5x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 6. Kemudian kita tambahkan dengan qx-nya 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2. Untuk penjumlahan dan pengurangan, operasikan variabel yang pangkatnya sama. Di sini, x pangkat 4 di bagian qx-nya nggak ada. Jadi, kita tulis ulang 5x. Kemudian, 3x pangkat 3 nanti kita jumlahkan dengan 4x pangkat 3. Kemudian, min 5x pangkat 2. Di sini ada juga yang kuadrat min 2x pangkat 2. Nanti kita operasikan. Kemudian, konstantanya 6. Nah, sekarang kita jumlahkan koefisien yang variabelnya punya pangkat yang sama. Seperti ini. Untuk x pangkat 3, kita jumlahkan aja koefisiennya. 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3, berarti 3 tambah 4 kali x pangkat 3. Intinya, jumlahkan koefisiennya. Kemudian, ini juga sama. Min 5x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2. Ini sama aja ditambah min 5 kurang 2. Jadi, kita peroleh 5x pangkat 4 plus 3 plus 4, jelas 7x pangkat 3. Kemudian ditambah min 5 kurang 2, itu min 7. X2 pangkat 6. Ini adalah hasil penjumlahan. Nah, sekarang kita coba bagian B, pengurangan. Px dikurangi qx. Untuk pengurangan, hati-hati jangan lupa kasih tanda kurung. Nah, untuk menghilangkan tanda kurungnya, kita kalikan min dikali positif 4x pangkat 3, maka jadi negatif. Pengurangan 4x pangkat 3, kemudian negatif kali negatif jadi positif. 2x pangkat 2, kemudian operasikan yang pangkatnya sama. 5x pangkat 4, di sini nggak ada lagi. Jadi, ditulis ulang. Kemudian, yang pangkat 3, 3x pangkat 3, di sini ada min 4x pangkat 3. Kemudian yang pangkatnya 2 dengan yang pangkat 2 lagi. Dan terakhir konstantanya, jadi 5x pangkat 4, 3x pangkat 3, min 4x pangkat 3,
Berarti 3 kurang 4 itu negatif 1. Koefisiennya jadi negatif 1. X pangkat 3 kemudian min 5X pangkat 2 plus 2X pangkat 2 min 5 tambah 2 itu negatif 3X pangkat 2. Kemudian ditambah 6, ini hasil pengurangannya. Oke, sekarang kita akan mencari persamaan lingkaran yang berpusat di titik selain 0,0. Misal, di titik PA, B. Ilustrasinya perhatikan diagram kartesius di bawah ini. Kita misalkan suatu lingkaran di sini, pusatnya di A, B. Berarti absisnya itu A, ordinat pusatnya adalah B. Sekarang kita akan mencari panjang R-nya menggunakan Pitagoras R kuadrat sama dengan X min A. Dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan, atau bisa kita tulis X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi titik pusatnya adalah A, B, dan jari-jarinya adalah R. Lanjut, kita sekarang ke contoh soal, yaitu tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 2,-3 dan berjari-jari 4 ini. Langsung aja kita substitusikan. Ini titik pusatnya 2,-3, berarti 2 ini sebagai A-nya, min 3 ini sebagai B-nya, dan berjari-jari 4 ini R-nya. Teman-teman, kita substitusi aja ke persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ganti A-nya dengan 2, kita ganti B-nya dengan min 3, dan kita ganti R-nya dengan 4. Jadi kita peroleh X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 4 dikuadratkan. Jadi X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 dikurangi negatif 3, berarti jadi tambah Y tambah 3 dikuadratkan sama dengan 4 dikuadratkan. Oh ya, 4 kuadratnya ini langsung aja kita ganti 16, dan ini adalah persamaan lingkaran tersebut. Sekarang kita akan membahas bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ubah bentuk ini ya, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min A dikuadratkan jadi X kuadrat min 2AX A kuadrat, kemudian ditambah Y min B nya kita kuadratkan jadi Y kuadrat min 2BX B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini posisinya kita ubah ya, jadi X kuadrat dulu, kemudian ditambah Y kuadrat min 2AX min 2B, seperti itu. Kemudian ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Yang ini penulisannya kita sederhanakan, bagian sini min 2A min 2B dan A kuadrat ditambah B kuadrat min X kuadrat, ini kita misalkan variabel lain. Teman-teman, karena ini suatu nilai, kita ubah min 2A-nya. Kita misalkan sebagai A min 2, B-nya hitam itu kita akan sebagai B dan A kuadrat, B kuadrat min R kuadrat. Ini kita misalkan sebagai C. Oke, jadi bentuk umum persamaan lingkaran dengan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah B ditambah C sama dengan 0. Ini jadi terlihat lebih sederhana. Ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran dengan A kapital, itu nilainya negatif 2A, 5A. Non kapital ini koordinat E absis dari titik pusat ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari absis titik pusat, berarti A kapital ini koefisien X ini tinggal teman-teman bagi dengan min 2 ya. Sekali lagi, absis pusat itu dibagi negatif 2, kemudian B ini sama dengan min 2B ya. Berarti kalau teman-teman mau nyari koordinat titik pusat atau B kecilnya itu, B sebagai negatif 2, kemudian dari sini kita peroleh C itu A kuadrat B kuadrat min R kuadrat. Kalau mau nyari R kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat min C, atau R itu sama dengan akar dari A kuadrat B kuadrat min R-nya. Lanjut kita ke contoh soal. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari dari lingkaran. Berikut ini adalah persamaan lingkaran yang udah ditulis dalam bentuk umum ya. Kita akan mencari koordinat pusat dan jari-jari dari lingkaran ini caranya gampang. Nah, untuk nyari titik pusat absis dan ordinat A dan B itu kan masing-masing koefisien X. Koefisien X itu kita bagi dengan min 2, dan koefisien ini YB itu kita bagi dengan min 2. Jadi untuk nyari titik pusat, teman-teman bagi aja koefisien X yang sebelah sini, yang koefisiennya kita bagi dengan negatif 2.
Negatif 2 di bagian negatif 2 ini kan 1, kemudian 4 di bagian negatif 2, negatif 2, jadi kita dapat ini koordinat pusatnya, atau kita misalkan P1, min 2. Nah sekarang kita mencari jari-jarinya. Kita pakai rumus ini teman-teman, dimana A dan B ini koordinat pusat, jadi ini 1 ini adalah A nya, min 2 ini adalah B nya. Jadi kalau teman-teman mau nyari R itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat min C. Aku ada tambah B kuadrat min C, C nya yang mana? C nya 11 ini, negatif 20 kita masukkan aja nilai A nya. Tadi 1 dikuadratkan tambah B nya itu min 2 kita kuadratkan, dikurangi C nya itu di sini negatif 20. 1 dikuadratkan, min 2 dikuadratkan, 4 dikurangi negatif 20, jadi tambah 20 plus akar 205 atau akar 205 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah kita sudah dapat pusatnya ini dan jari-jarinya ini jadi koordinat. Pusat lingkaran tersebut adalah 1, min 2 dan jari-jarinya adalah 5.